Streaming short series RCTI Plus gratis. Seneng aja apa seneng banget? Alhamdulillah. Masyarakat yang berjuang untuk masyarakat di dampingi pada saat ini. Ya alhamdulillah hari ini kita sebagai anggota dewan, jadi ada 2 siklus pekerjaan, masa sidang dan juga masa rises. Hari ini kita udah memasuki masa rises. Dan alhamdulillah hari ini sangat spesial teman-teman karena saya didampingi oleh keluarga tercinta. Maklum jadi kalau jadwalnya itu masing-masing sibuk, untuk kita ada waktu bareng-bareng itu sulit. Dan alhamdulillah hari ini nenek saya, adik saya, ibu saya juga dengan sukarela ingin menemani dan juga bahkan udah booking dari beberapa minggu sebelumnya. Kalau misalnya Mas Feral ke Dapil, kepingin ikut dong. Karena ini juga sebetulnya flashback sekitar 10-15 tahun yang lalu. Saya ingat sekali saya masih sekolah, setiap kali ada waktu libur ataupun setiap minggu kalau ada liburan, saya tuh selalu mendampingi Mama Vena turun ke dapilnya bertemu konstituennya. Kita berempat dulu masih bareng-bareng. Adik Atala masih kecil juga. Jadi dari kecil saya melihat bagaimana seorang Mama Vena sebagai anggota DPR bisa memberikan banyak bantuan, menyalurkan banyak program pemerintah untuk masyarakat, dan tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Tahun ini dunia terbalik, malah ibu saya yang menemani saya untuk bertemu konstituen saya, dan alhamdulillah juga di tahun ini banyak program yang bisa saya berikan kepada masyarakat di Jawa Barat, terutama seluruh Indonesia tapi fokusnya juga di Jawa Barat. Berarti bisa dibilang Pertama kali Mama Vena ikut ke Dapil. Sebelumnya kan kalau kampanye dan juga turun-turun ke Dapil saya sendiri ataupun video call ataupun Papa Ivan. Nah hari ini Mama Vena ikut menemani. berarti bisa dibilang nostalgia masa lalu juga ya. Maksudnya menjadi momen haru juga nggak sih? Betul Mas, nostalgia saya tadi ketika bicara sebetulnya agak sedikit harus menahan diri gitu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa flashback. Jadi keinget dulu saya masih kecil, mendampingi mamah gitu ya, seorang wanita hebat, keliling karena kita nih anggota dewan memiliki tanggung jawab minimum 30 titik seperti ini, dan juga bantuan yang kita suarakan dan kita perjuangkan selama masa sidang itu kan harus bisa dilaksanakan ketika kita lagi rises gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat lah, saya kan juga transparan di sosial media apa yang saya perjuangkan, apa yang saya lakukan. Insya Allah jauh dari kata gaji buta lah, dan itu yang saya lihat, contoh itu saya lihat dari Mama Vena gitu, yang betul-betul bahkan lebih perfeksionis, keuangan aja pengeluaran apa segala macam Mama Vena yang hitung sendiri. Nah kalau saya mungkin lebih santai gitu, cuman berjuang itulah, bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, itu yang selalu saya lihat dan saya contoh dari ibu saya. Soal ini Cepat aja waktu gitu, karena salah satu kenangan terindah yang saya ingat sebelum orang tua berpisah ya, itu ya kenang-kenangan seperti ini gitu. Jadi setiap liburan, sebelum kita biasanya liburan keluarga, itu kita diharuskan, ini anak-anak lihat dulu bagaimana orang tua itu bekerja, berjuang untuk masyarakat gitu. Bahkan bukan hanya ini, kita sering ke kolong jembatan dulu, ke sekolah-sekolah non formal gitu, sejabodetabek, yang bahkan bukan dapilnya kita memberikan bantuan. Kita bahkan saya dulu ngajarin bahasa Inggris gitu. Jadi itu sudah ditanamkan dari kita kecil gitu, dan sekarang waktu cepat sekali berlalu gitu. Saya malah menjadi anggota dewan, Mama Vena yang menemani, dan itu semua jadi menjadi haru aja untuk saya. Mama Vena, kenapa ini kan lihat matanya menangis karena melihat keputusan anak atau saudara? Jangan. Ya, bangga ya, bangga banget gitu. Aku punya anak yang bisa membalikan paradigma kalau orang tua yang berpisah tapi anak-anak tetap bisa berprestasi bagi negara dan bangsa ya. Juga Atala, dan ini ada Mama, jadi aku ajak sekeluarga untuk support Mas Feral. Karena kan di politik nggak mudah, dia harus punya mental yang kuat, harus punya dedikasi. Ya ini bentuk kasih sayang kita ya Mah ya, sama Mas Feral. Nanti juga Mas Atala insya Allah bisa meneruskan jejak kakaknya, itu aja. Makasih ya Kak, udah membuat Mama bangga dan bahagia.
Iya. Jadi anggota dewan nggak mudah ya, banyak semua orang Iya, sana sini, betul. keluarga menguatkan Betul, betul. datang seperti apa sih? Betul Mbak, mungkin teman-teman media menjadi saksi juga ya dari awal saya nyalek sampai alhamdulillah terpilih, dilantik dan sekarang menjabat 7 bulan. Memang untuk anak muda terjun ke dunia politik itu tidak mudah. Apalagi kita-kita yang backgroundnya adalah public figure, yang artis, itu 2 kali lipat lebih tidak mudah. Karena memang sudah ada stigma ataupun terbiasa harus dipandang sebelah mata. Tapi saya tidak pernah menyerah dan saya yakin dan percaya diri karena seperti yang saya ceritakan, saya melihat dari dulu bagaimana ibu saya juga di awal ketika masuk di politik selalu ada yang Dari sini. mengkritik, ada yang merendahkan, bahkan bukan hanya itu aja sekarang sebagai anak muda di dunia politik itu memang tidak mudah. Kita bisa difitnah dari berbagai sisi, kita bisa di media framing dari berbagai sisi, tapi yang selalu saya pegang, saya percaya didikan orang tua saya selalu terapkan kepada saya juga, itu kita tidak perlu takut direndahkan oleh manusia, karena kalau niat kita baik, tujuan kita baik, insya Allah derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang saya rasa, saya selama ini juga berjuang sepenuh hati, saya ingin belajar, saya melakukan apa yang saya bisa sesuai tupoksi saya harus bicara, saya harus berjuang, saya berjuang gitu. Kalau ada kurang-kurangnya saya minta maaf, tapi saya rasa itu memang hal yang harus saya korbankan gitu. Itu adalah perjuangan yang harus saya lewati, tapi insya Allah waktu akan membuktikan dan selama 5 tahun ini saya berharap teman-teman media juga sering meliput saya supaya saya bisa membuktikan bahwa anak muda, artis di politik itu juga bisa berdedikasi dan bisa bagus kinerjanya. Video muncul Enggak lah, sama sekali tidak, karena dari awal kan juga akan banyak cobaan-cobaan seperti itu ya. Jadi yang saya bilang sebagai anak muda di politik, pasti cobaan, serangan itu akan dicari dari berbagai sisi. Kita ibaratnya tidak ada kesalahan pun akan bisa dicari-cari kesalahan gitu. Jadi saya orang yang sangat transparan, teman-teman bisa melihat jejak digital saya dari dulu ketika saya menjadi artis seperti apa, ketika saya menjadi aktor seperti apa, sampai sekarang saya banting setir menjadi anggota DPR RI juga seperti apa gitu. Jadi selama kerja saya benar dan saya bekerja untuk masyarakat, saya tidak takut. Iya. Iya betul, secara simbolis alhamdulillah tahun ini kita memberikan beberapa bantuan kurban. Di setiap dapil ada berapa ya Mas Arief? Oh, total ada 6. Salah satu saya secara simbolis berikan di sini, dan kurban yang di sini saya dedikasikan untuk ibunda saya, untuk Mama Vena. Jadi nanti Mama yang kasih ya. ternyata gimana? Kebecil kan suka terus nggak ikut di kita sekarang malah apa nilainya berubah ada setelah Masya Allah. Ya, nggak berhenti bersyukur sama Allah ya. Amanah yang diberikan luar biasa. Tinggal saya harus banyak berbuat baik supaya anak-anak saya tuh langsung dilindungi sama Allah. Tapi saya juga pengen pesan sama media ya untuk selalu meliput politisi, karena masyarakat ini kadang-kadang skeptis ya, kadang apatis dengan dunia politik Indonesia karena kebanyakan berita yang negatif. Tapi kalau seperti ini turun ke masyarakat, diliput, kemudian disiarkan, mudah-mudahan banyak sekali nanti generasi muda yang ingin masuk politik seperti Mas Feral dan teman-temannya yang ada di DPR, karena kan Indonesia butuh regenerasi ya, itu aja sih ya. Pasti bangga, dan doa ibu insya Allah ya kakak, pokoknya semangat terus, berjuang terus buat Indonesia, amin. Betul. Mas Vera, mungkin perbedaan kurban tahun ini dengan tahun sebelumnya, mungkin tahun ini lebih banyak orang dan Kalau untuk bantuan sendiri Mas, yang pasti semenjak saya menjadi anggota DPR RI, jumlah bantuan yang saya berikan kepada masyarakat itu jauh jumlahnya ketika saya menjadi artis. Ketika menjadi artis mungkin saya bisa membantu orang-orang sekitar saya bisa membantu keluarga saya ataupun sahabat-sahabat terdekat. Tapi seperti yang Mas dengar tadi, alhamdulillah selama 7 bulan ini Mas, mungkin ini teman-teman wartawan boleh mencatat juga, selama 7 bulan sebagai anggota dewan baru yang notabene baru ya, dan anak muda, itu jumlah beasiswa yang saya berikan itu sudah hampir 100.000 lebih ya. Dan beasiswa itu kan jumlahnya satu anak ada yang dari 2 juta sampai 50 juta. Jadi bayangkan saja kalau itu nominal pakai uang sendiri, itu tidak mungkin gitu. Dan karena saya menjabat sebagai anggota DPR RI, program-program pemerintah bisa saya pantau, saya awasi, dan saya salurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dan semua itu transparan gitu.
Itu baru dari sisi beasiswa, belum dari sisi revitalisasi sekolah. Saya bisa membantu membangun sekolah-sekolah seperti tadi yang dikeluhkan oleh Pak Lurah di sini ya. Saya bisa membantu membangun fasilitas olahraganya, sarana prasarana untuk laboratorium mereka, bisa memberikan bantuan komputer dengan jumlah yang banyak. Jadi TIK ya. itu hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya tidak ternilai harganya gitu. Dan mungkin satu lagi, memperjuangkan undang-undang Sisdiknas menurut saya itu akan membantu banyak sekali guru-guru honorer di Indonesia ini yang sudah lama berjuang untuk itu gitu. Karena mungkin Mama bisa cerita kali, Mama 10 tahun di DPR, undang-undang yang kita perjuangkan saat ini itu belum ada yang golin sama sekali. Dan alhamdulillah baru di tahun ini karena mungkin Komisi 10 juga kompak dan kita sering vokal, itu menjadi prolegnas undang-undang prioritas, insya Allah tahun depan sudah disahkan. Jadi itu menurut saya adalah satu hal yang legacy lah. Mungkin anak cucu saya nanti bisa saya cerita bahwa ini bapak kamu membantu revisi undang-undang sistem pendidikan nasional di Indonesia loh. Nah hal-hal seperti itu yang saya ingin teman-teman media bantu suarakan ke anak-anak muda lainnya gitu. Jadi mereka tidak memandang politik itu semata-mata gelap dan skeptis, tapi banyak juga yang bisa kita lakukan dan kita bantu kalau kita di politik. Iya. Kalau itu mungkin hal yang berbeda ya. Saya kalau ada rezeki saya juga pingin membantu lah. Jadi karena kadang-kadang kan kalau bantuan pemerintah birokrasinya suka agak sedikit lambat ya Mas. Jadi itu biar teman-teman tahu juga prosesnya itu adalah dari kelurahan ataupun dari desa, dari kabupaten memberikan proposal. Proposal itu diberikan kepada anggota dewan melanjutkannya kepada kementerian yang bersangkutan. Lalu di sana ada proses negosiasi gitu. Kita harus awasi terus, harus kita follow up terus. Nah, jadi itu kan akan membutuhkan waktu. Cuman kalau hal-hal yang sifatnya bisa saya bantu secara pribadi, ya itu ajaran dan didikan dari keluarga saya juga ya. Memang sudah kewajiban kita untuk membantu orang yang membutuhkan gitu. Jadi tadi ya mungkin tidak seberapa nilainya tapi itu dari kantong saya pribadi. Ya, ini Mbak ya pinter nih ya. Insya Allah doain yang baik-baik ya Mbak ya. Karena kan maksudnya apalagi sih kita kalau misalnya dalam hidup pasti tahap berikutnya kan adalah membangun keluarga sendiri. Jadi untuk saya pribadi mungkin itu adalah target berikutnya. Mas Fer, kalau untuk korban sendiri ini kan baru ada 6 sapi tadi bilang ya. Ntar kalau korban akan memotong sendiri dulu bareng Mama atau mungkin secara simbolis akan saya lakukan yang dekat rumah. Kalau yang untuk di dapil sudah ada tim-tim yang saya tempatkan untuk mengawasi kurban yang nanti disembelih. Ini jadi cita-cita kamu sejak dulu nggak sih? Sebenarnya kamu pas lagi syuting kan pengen di dunia politik. Betul. Iya betul Mas. Mungkin ya teman-teman wartawan yang udah ngikutin saya lama tahulah saya memang kepingin menjadi diplomat. Tapi mungkin bagi teman-teman yang baru kenal, cita-cita saya dari dulu adalah ingin sekali menjadi diplomat. Kenapa menjadi diplomat? Seperti yang saya bilang, 10 tahun saya tumbuh besar melihat Mama Vena memberikan bantuan kepada masyarakat, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak yang diberikan bantuan itu sampai berterima kasih, bahkan mereka sampai nangis dan mendoakan anak-anak Mama Vena gitu. Jadi saya rasa meskipun cobaan saya banyak juga sebagai anak muda di politik, yang melindungi saya adalah doa-doa dari keluarga saya dan juga orang-orang yang pernah dibantu oleh keluarga saya gitu. Jadi saya tidak akan pernah takut karena ya saya percaya ada lindungan dari mereka-mereka inilah. Insya Allah, amin. Yang baik-baik pasti diamini lah Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia. Apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin. Kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. mungkin Mama Vena. Ya itu bukan dari saya, itu mungkin dari orang-orang sekitar saya yang suka bocorin ya. Terutama mungkin Mas Dewan ini yang sudah saya bicarakan juga tadi ya. Mas Dewan. Nantilah kalau mungkin sudah lebih tentu kepingin lah, cuman nanti kasihan juga karena pasti kan pasangan saya memiliki kesibukan yang banyak gitu, apalagi di entertainment haters sama yang suka kan juga banyak. Takutnya ntar kalau ikut ke ranah politik yang nggak suka dari dunia politik ikut nyerang pasangan saya juga gitu, jadi sebisa mungkin dijaga dulu aja. Terima kasih, kita lihat ini ada. Supaya misalnya kalau Fujin apparel dinas gimana? Coba tanya. Saya sekarang
berada di salah satu kabupaten di dapil saya karena anggota DPR RI sedang melaksanakan masa rises. Jadi ikutin saya yuk, hari ini saya akan memberikan beberapa program-program, bertemu masyarakat dan juga temu kangen dengan keluarga kedua saya di dapil. Oh ya, kebetulan juga karena sebentar lagi Idul Adha, saya bersyukur sekali memiliki, meskipun keluarga saya berpisah ya, tapi saya tidak pernah merasa broken home karena kasih sayang dari orang tua saya itu luar biasa. Jadi di hari yang spesial ini, alhamdulillah ibunda saya menemani, dan juga bukan hanya ibunda saya, nenek saya pun dan adik saya ikut menemani, dan saya secara simbolis ingin memberikan kurban atas nama ibu saya. Jadi ikutin terus ya pemirsa. Oke pemirsa, alhamdulillah sudah selesai riset di titik pertama. Saya masih ada sekitar 25 titik lagi setelah ini. Tapi seperti pemirsa bisa lihat, sekarang kita sudah ada di lokasi salah satu kurban yang ingin saya berikan untuk Mama Vena. Jadi alhamdulillah di setiap kabupaten itu saya berikan 2. Jadi total mungkin ada 10 alhamdulillah tahun ini. Nah yang ini untuk Mama Vena. Jadi mana Mama Vena kita panggil? Sapi apa sih Kak? Mungkin Jenis sapinya apa dan berat berapa mungkin? Jujur saya nggak tahu, saya percayakan sama tim, tapi saya minta minimal itu beratnya 1 ton. Untuk yang di semua dapil ya. nyiapin budget khususnya sih kayak gitu Kak Vera. Kan banyak nih. Jujur budget nggak sampai kepikiran sih Mbak, tapi kalau mau saya ada rezeki, saya kepingin berapa, ternyata emang sapi lumayan mahal juga ya kalau lagi Idul Adha ya. Jadi lumayan. Itu Mama Vena coba kita panggil ke sini. Coba Arif. Vena gimana melihat sapinya secara langsung? Aduh, alhamdulillah. Terima kasih kakak. Ya sama-sama. Terima kasih barakallah ya. Mama Vera nggak tahu jadi Nggak tahu, ini surprise. 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 Belum dikasih nama. Belum mau dinamain. Mau dinamain. apa namanya Kak? Hah? Namanya siapa? Ya Vena Melinda. Sama Fania sama Atala ya? Bisa. Udah ada sendiri-sendiri. Oh sendiri-sendiri. Alhamdulillah Wow. kan total ada 10 kurban. Jadi 1 Mama Vena, Atala, Papa Ivan, semua keluarga inti udah.